berharap anaknya sukses di bidang apapun itu. Tapi lagi-lagi tidak semua orang tua mempersiapkan anaknya yang ketika sukses di bidang itu punya pondasi mengenal Robnya. Kadang-kadang anak-anak dibekali dengan dunianya tanpa berpikir panjang bagaimana nasib akhiratnya. Sehingga yang harus kita pahami sebagai orang tua atau nenek, atau kita adalah seorang yang qadarullah baru saja menikahkan anaknya beberapa bulan yang lalu, kalaulah anak kita sudah sampai pada tahapan beliau sudah nikah dan sekarang cucunya kita, tugas kita jugalah mengingatkan anak kita untuk fi batni, di janinku ini, janin anak perempuan kita ini, fi batni muharraran, bahwa cucuku ini ya Allah, aku doakan, aku spesialkan, aku mohon kepadamu agar engkau menitipkan jalan di cucu hamba ini untuk jadi abdi dalam di bidang apapun ia. Muharraran fataqabbal minni. Dan gak berhenti cuma sampai di situ, tapi Maryam berharap agar Allah menerima impian-impiannya. Jadi nomor satu, siapkan generasi untuk menjadi pengabdi Allah atau untuk jadi seseorang yang kelak mengabdi hidupnya kepada Allah. Yang kedua, minta kepada Allah, fataqabbal minni. Coba diulangi jemaah. Fataqabbal minni. Fataqabbal minni. Allah berfirman, terimalah ya Allah. Kata Maryam kepada Allah dalam ayat ini, terimalah ya Allah apa yang sedang aku hajatkan. Lupa. Orang kalau sudah ada di titik tertentu, kadang-kadang suka lupa berdoa. Mungkin karena saking nyaman rumahnya lupa berdoa. Saking nyaman kendaraannya lupa berdoa. Waktu kendaraannya kendaraan yang tua, sering mogok-mogokan, doanya khusyuk banget, ya Allah jangan sampai mogok ini mobil ya Allah. Tapi begitu mobilnya udah agak rada, tahun-tahun muda, bagus, gak kenal mogok, udah mulai lupa berdoa. Jalan mah jalan aja. Di dalam hati getaran bismillah itu pun gak ada. Jangan. Makanya Maryam selalu minta, fataqabbal minni. Ya Allah, terimalah ya Allah. Terimalah apa yang menjadi impian-impian kami. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau jamaah mengenal siapa sih memangnya sosok Maryam? Maryam itu adalah siapa jamaah? Seorang perempuan? Iya, memang perempuan. Siapa lagi? Maryam anaknya siapa? Anaknya Hana. Bapaknya namanya Imran. Maryam binti Imran. Ayahnya namanya Imran. Keluarga ahli Imran. Emang dari keluarganya aja, keluarga yang namanya disematkan dalam Al-Quran. Emang istimewa ini, keluarga istimewa nih. Salah satu yang menjadikan keistimewaannya lebih dalam lagi, ada surah lagi namanya surah Maryam. Udah surah Ali Imran, keluarga Imran, ada lagi surah Maryam spesifik. Agar perempuan-perempuan banyak belajar dari satu sosok tangguh dan hebat ini. Ketika Allah tiupkan ruh ke dalam janinnya Maryam, tidak disentuh oleh laki-laki manapun, hamil jemaah. Orang-orang nuduh yang macam-macam. Wah Maryam kok bisa hamil padahal gak punya suami. Kok bisa sampai begini. Akhirnya Maryam pergi mengasihkan diri. Dia capek berteduh di bawah pohon kurma. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyah. Lalu Allah perintahkan, wahai Maryam, goyangkan pangkal kurma. Kalau ini pohon kurma, mohon izin jemaah. Yang suruh digoyangin tuh pangkal kurmanya, dipangkal. Kira-kira bakal goyang gak? Mau laki-laki aja goyangin bagian batangnya aja. Berat, kokoh. Kurma tuh kokohnya bukan main. Ini perempuan, lemah, susah payah, lagi hamil, suruh goyangkan pangkal kurmanya. Kayak gimana hadirin? Tapi Maryam tidak deny. Maryam tidak menolak apa yang Allah perintahkan. Ya Allah hamba lemah gak bisa ya Allah. Ketika Allah perintahkan wahuzzi bijiz'in nakhlah. Ini pohon kurma, goyangkan pangkalnya. Dalam keadaan lemah lagi susah payah, Maryam yang diasingkan udah kena mental tuh jemaah. Kalau anak zaman sekarang tuh udah butuh healing. Udah overthinking. Udah kena mental tuh. Baru di komen di kita udah kena mental. Ini bukan di komen lagi.
Semua menghujat, wah dasar pezina, dasar. Padahal Maryam enggak sama sekali. Udah kena mentalnya, susah payah fisiknya, dalam keadaan hamil besar, jelang-jelang melahirkan, disuruh goyangkan pangkal kurma. Tapi Maryam ya taat, perempuan-perempuan yang taat. Maka modelan-modelan Maryam itu modelan-modelan perempuan yang taat kepada perintah Robnya. Robnya bilang A, ya A. Robnya bilang B, ya B. Suruh goyangkan pangkal kurma, itu susah bukan main. Batangnya aja kalau kita dorong-dorong gini belum tentu jatuh jamaah. Ini perempuan lemah disuruh goyangin, benar beliau goyangkan. Tusakit alaiki, akan jatuh kepadamu wahai Maryam, rutoban janiyah, kurma yang masih muda, yang itu bisa kamu makan untuk mempermudah persalinanmu. Baru digoyang dikit, pohon itu dengan kuasa Allah menjatuhkan kurma rutob. Kurma rutob maka sekarang menjadi salah satu pilihan buat pasutri yang udah nikah lama, belum punya anak, makan kurma muda. Atau yang mau melahirkan makan kurma muda. Yang mau melahirkan makan kurma muda, atau pasutri yang belum punya keturunan makan kurma muda juga. Dikonsumsi sama Maryam, Allah izinkan lahir seorang laki-laki hebat namanya Isa. Ketika ibunya difitnah dengan beragam macam fitnah, ibunya tegar bukan main, dan Allah memberikan mukjizat kepada bayi, di mana bayi itu bisa berbicara, sesungguhnya aku Isa anaknya Maryam, aku adalah Allah yang menciptakan, dan bukan aku adalah anaknya Allah, itu bukan. Allah nggak punya anak, lam yalid walam yulad, tapi aku adalah hamba dan utusannya Allah, hambanya Allah. Waktu Nabi Isa masih kecil ya, bukan main. Dan itu mukjizat cuma terjadi pada dua bayi. Di antaranya adalah bayinya Isa, di antaranya bayinya Jureij. Bayi Jureij itu adalah ketika Jureij difitnah berzina atau menghamili daripada seorang wanita pezina. Kemudian wanita difitnah seperti itu, wanita tersebut bilang sama lapor sama warga. Terus kemudian padahal yang menghamili bukan si Jureij, tapi yang menghamili adalah penggembala kambing. Hingga kemudian lahirlah daripada anak tersebut, dan anak tersebut cerita, sesungguhnya ayahku bukan Jureij, tapi ayahku si penggembala kambing. Itu karena Jureij pernah tidak mau memenuhi panggilan ibunya ketika Jureij lagi sholat. Allahu Akbar. Jureij sini, sholat sunnah nih. Lalu Jureij bilang, ummi am sholati, ibuku atau sholatku. Dia lanjut sholat. Ibunya diabaikan padahal lagi sholat sunnah, bukan sholat wajib. Lalu ibunya bilang, wahai Jureij, kamu tidak akan mati sebelum matamu melihat wanita seperti itu, wanita buruk itu. Akhirnya doa seorang ibu kepada anaknya itu mandi. Mandi itu artinya manjur sekali, mustajab. Dan benar, Jureij tidak meninggal sebelum matanya melihat kepada wanita yang seperti itu. Dituduh, difitnah, berzina dengan wanita pelacur. Walaiyazubillah, summa walaiyazubillahi min dzalik. Itu diantara bayi yang bisa berbicara di waktu kecil. Termasuk juga bayinya Nabi Isa dan bayinya Jureij, itu diantaranya. Jadi yang pertama, mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, meminta kepada Allah agar permohonannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbal minni. Ini ada doa, dan bagus sekali doanya kalau jamaah sering pakai. Doanya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana 1 2 3. Taqabbal minna innaka anta samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ya Allah, taqabbal minna, terimalah semua amal-amal ibadahku.
Innaka anta, sesungguhnya engkau sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selepas beliau membangun Ka'bah. Kalau bangun Ka'bah selepasnya aja beliau tetap berdoa seperti itu, kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa ini di setiap apapun amal soleh yang dilakukan. Minta supaya diterima, karena takut-takut tercampur. Kita datang ke sini niatnya untuk ngaji, tapi ternyata ada yang salah niat. Niatnya hanya untuk cari network, niatnya untuk cari calon mantu mungkin, atau niatnya dengan niat-niat yang lain. Salah niat yang kayak gitu itu tuh perlu diluruskan. Makanya kalimatnya adalah Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal-amal soleh yang kami lakukan ini semuanya hanya mutlak karena Engkau. Innaka antas samiul alim. Begitu hadirin. Terus jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Rabbana fattaqabbal minni. Ya Allah, maka terimalah apa yang aku hajatkan. Seorang yang begini hadirin, saat Anda meminta kepada Allah, lalu Anda dengan yakin betul bahwa Allah pasti akan menerima semua apa yang Anda pinta kepadanya, di detik itu Allah pasti menyiapkan bala bantuan buat kita untuk sampai pada apa yang diimpikan, diharapkan, dicita-citakan. Itu biasanya begitu. Ada hukum namanya the law of attraction. Hukum doa, usaha, yakin. Doa, usaha, yakin. Dui. Doa, usaha, yakin. Itu saling tarik-menarik tuh. Apa yang dia doakan selaras dengan yang dia usahakan, penuh keyakinan akan sampai pada yang ditujukan. Ketika seorang perempuan itu menyiapkan anaknya, fi batni muharraran, ya Allah, nih janinku ini aku siapkan untuk mengabdi padamu ya Allah. Fataqabbal minni. Terima ya Allah. Terima ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah. Ini sih ceritanya Hana ya jemaah, ketika beliau ingin banget daripada anaknya itu lahir laki-laki. Tapi ternyata yuk kita lihat kisahnya. Sekali lagi mohon izin jemaah, diralat ini bukan Maryam, tapi ini ketika istrinya Imran. Ibunya Maryam. Ibunya Maryam. Tapi Maryamnya ya beliau pun juga punya semangat yang sama karena diwariskan sama ibunya. Ibunya yang punya semangat anaknya abdi dalam, anaknya tetap meneruskan semangat daripada ibundanya. Qadarullah ma syafa'al, Allah izinkan cucunya nanti nih, cucunya dari Hanna, istrinya Imran, neneknya Nabi Isa. Jadi ternyata ini juga belajar jemaah. Dari Imran, istrinya itu berdoa, ya Allah, kalau saya hamil, ini janin yang saya kandung nanti ngabdi kepadamu ya Allah. Tapi ternyata nanti di ayat berikutnya ternyata yang lahir adalah perempuan. Innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha, dan tatkala istrinya Imran melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku telah melahirkan dan anakku adalah unsa, perempuan. Wallahu a'lam, tapi engkau ya Allah yang paling tahu bima wada'at, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku menamainya dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku memohon perlindungan kepadamu dan agar anak cucuku kelak nanti terbebas minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Makanya ketika seorang suami mendatangi istrinya atau istrinya meminta suami melayani dirinya tentang hajat urusan firash, ada doa yang gak boleh sampai ditinggalkan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, dan harus dibaca. Kata Nabi SAW, kalau ada sepasang suami istri, dia ada urusan ibadah perihal ranjang, lalu kemudian dia membaca Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitani ma razaqtana, atau Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana, maka kalau Allah izinkan rezeki, ada istrinya hamil sebab karena ibadah ranjangnya semalam, sungguh Allah titipkan kepadanya janin yang akan terhindar dari gangguan syaitan. Pentingnya juga berdoa. Sebagaimana ibunya Maryam meminta kepada Allah juga. Jadi amalan yang ketiga di antara amalan ibundanya Maryam itu antara lain adalah
Ibundanya Maryam juga meminta kepada Allah agar anak cucunya terselamatkan dari gangguan syaitanir rajim, syaitan yang terkutuk. Wahai para ibu, memintalah kepada Allah. Kalau sekarang belum punya keturunan gimana Ustaz? Gak apa-apa, baik sangka sama Allah, Allah yang paling tahu yang terbaik. Tapi saya sudah 20 tahun menikah belum punya keturunan, gak apa-apa, Allah tetap tahu yang terbaik. Tapi saya udah 25 tahun sampai kami udah kakek nenek, usia kakek nenek belum punya keturunan, gak apa-apa hadirin, Allah tetap tahu yang terbaik. Minta terus sama Allah. Lah, gimana meminta sedangkan anak cucu keturunan kami gak punya? Terus gimana kalau anak cucu keturunan kami gak punya? Minta agar Allah titipkan keponakan atau anaknya dari kakak atau anaknya dari adik, mereka kelak dijaga Allah, dihindarkan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Minasyaitonir rajim, dari gangguan-gangguan syaitan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka Allah menerima permintaannya dengan penerimaan yang baik. Ini cara Allah menerima setiap permintaan hambanya. Allah tidak pernah memberi sama persis dengan yang dipinta. Allah bisa memberi yang sama persis dengan yang dipinta, atau Allah bisa mengganti dengan yang jauh lebih baik. Tapi biasanya Allah sukanya yang kedua, suka memberi dengan yang jauh lebih baik. Seorang ibu single parent, namanya ibundanya Anas bin Malik. Berbeda-beda dari riwayat yang mengatakan ibunya Anas bin Malik ini single parent, suaminya gak ada, mendidik anaknya sendirian. Anas bin Malik dididik sendirian. Pagi dibangunkan, disuruh sholat, disuruh baca Quran, disuruh belajar sama para ulama. Plus saat umurnya 5-6 tahunan, Anas bin Malik digandeng tangannya beserta pamannya dibawa ke depan Nabi SAW. Lalu ibunya Anas bin Malik bilang, ya Rasulullah, saya punya anak laki-laki, terima dia jadi pembantumu ya Rasulullah. Nabi dengan senang hati bilang, baik ibu, ini anaknya saya terima. Anas bin Malik kerja di rumah Nabi, jadi pembantunya Nabi. Beliau hidup bersama Nabi, diajarkan adab-adab sama Nabi, diajarkan ilmu sama Nabi. Dia pulang ke rumah, pulang. Dia gak tidur di rumah Nabi, enggak nginep. Jadi cuma dari pagi sampai sore, sore pulang. Pagi sampai sore, sore pulang. Pagi sampai sore, sore pulang. Tapi ketika seorang ibu itu di rumah, ia melanjutkan, tadi Rasulullah ngapain nak? Tadi Rasulullah ngajari kamu apa nak? Mama Rasulullah begini. Mama begini. Akhirnya dididik terus ditempa. Sampai diantaranya adalah beliau masuk di antara 7 peringkat yang cukup lumayan banyak meriwayatkan hadis. Di antara 7 peringkat terbesar yang meriwayatkan 1000 hadis lebih, di antaranya adalah Sayyidina Anas bin Malik. Itu berawal dari ibu yang single parent. Tidak serta-merta seorang ibu single lalu dia berputus asa mendidik anak-anaknya. Anak-anakku gak bisa nanti sehebat daripada anak-anaknya yang lain yang utuh. Belum tentu. Seorang ibu punya peran yang kuat. Ibu itu perannya dominan sekali jemaah. Dalam rumah tangga aja, ayah boleh sakit, anak boleh sakit, yang penting jangan ibu yang sakit. Saking pentingnya dan dominannya itu peran ibu tuh. Terus berikutnya, fataqabbalaha rabbuha biqabul. Allah terima permintaannya dengan pengabulan yang baik. Hasanin, dengan cara-cara yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, dan membesarkanlah, dan ibundanya Maryam membesarkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrab, ada kamar khusus tempat ibadah, dan ini kebiasaan daripada orang-orang salih terdahulu itu, biasanya mereka punya satu ruangan khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak satu ruangan, yang ruangan itu nyaman. Mihrab itu nggak harus kamar spesial, enggak. Mihrab itu bisa di dalam kamar kita ada satu tempat khusus. Misalkan ruangan kita tuh 2 meter kali 3 meter gitu. 2 meter kali 3 meter. Kasur kan paling 180 kali 2 meter. Ada sisa space-nya itu jadikan tuh tempat kita munajat, sujud, doa, sholat tahajud.
Rumah tuh identik dengan sholat sunnah. Makanya kata Nabi, kalau perempuan sholat wajib juga iya. Karena kata Nabi sebaik-baik sholat buat perempuan di dalam rumahnya. Lebih baik lagi dalam kamarnya. Lebih baik lagi dalam mihrab yang ada dalam kamarnya. Tapi dalam riwayat lain, jangan kamu larang perempuan kalau mau pergi ke masjid. Jadinya boleh. Kalau untuk laki-laki, Nabi pesankan sebaik-baik sholat adalah di rumah illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Jadi kalau sholat wajib masjid, kalau sholat sunnah di rumah. Rumah juga beda. Feel rumah yang sering dihidupkan dengan qiyamul lail sama rumah-rumah yang kosongan, gersang, tandus gitu beda. Feel masuk ke rumahnya juga beda. Nyesnya tuh beda jemaah. Rumah-rumah yang cenderung gak pernah dipakai sholat, gersang. Seperti rumah yang mau roboh gitu hadirin. Padahal rumahnya megah, bagus, tapi kok kayak kurang nyaman ya. Penghuninya boleh jadi kurang dekat sama Allah nih. Tapi kalau penghuninya taat kepada Allah, penghuninya menjalankan semua perintah Allah, memuliakan tamunya, menyapa tamunya, senyum, menyambut tamunya dengan sambutan yang baik, masuk ke rumahnya, nyes, pasti kerasa sekali jemaah. Ini tentang rumah, mihrab. Rumah jadikan juga sebagai tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah jangan dianggurin doang. Dan berlaku untuk semua tempat yang bukan cuma milik kita. Walau kita sewa, tetap kita hidupkan itu. Ibu kalau punya kontrakan pasti kerasa deh. Kok kontrakan saya dikontrak sama dia adem ya. Begitu ganti yang nyewa, kok rasa-rasanya beda gitu rasa. Ada ibu kos di sini. Wah. Kadang mungkin ngerasa karena ini rumah kontrakan, udahlah gak usah rajin-rajin amat. Gak apa-apa, justru berawal dari rumah kontrakan sepetak dua petak, kita banyak-banyak ibadah kepada Allah, menangis. Dan kata Nabi SAW, ada mata yang tidak akan disentuh api neraka. Siapa mata itu? Adalah mata yang dia menangis sebab karena takut akan siksa api neraka. Dan adalah mata yang dia menangis karena dosa-dosa. Jadi nangis itu bukan karena dosa. Nangis itu bukan karena hilang sendal, hilang tas. Tapi nangis itu karena dosa. Nangisnya karena dosa. Bukan sebab karena kehilangan dunia, tapi menangisi dosa-dosanya. Lalu dijaga, dipelihara oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Dan hebatnya ketika Zakaria datang daripada mihrabnya Maryam, di mihrabnya Maryam itu ada makanan. Dari kecil memang udah istimewa Maryam. Diasuh oleh Zakaria. Begitu Zakaria masuk, qala anna laki hadza? Qala ya Maryam anna laki hadza? Wahai Maryam, ini makanan-makanan dari mana? Tanya Zakaria. Qalat huwa min indillah. Ketahuilah makanan itu datangnya dari Allah. Ada maidatur rahman, hidangan yang Allah siapkan untuk seorang hamba yang salih atau salihah, yang itu spesial. Allah kasih sama hamba-hamba terpilih. Nah ceritanya sampailah ke ayat 45 tadi, bahwa Maryam perempuan terpilih, Allah lebihkan di antara perempuan-perempuan lain, dan Maryam ini Allah sucikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran seorang ibu untuk anak ada 3. 1, perannya menyiapkan mereka agar jadi seseorang yang dekat dengan Allah. Itu tanggung jawab kita, menyiapkan mereka untuk jadi hamba yang dekat kepada Rabb-nya. Berarti kalau poin pertamanya aja sudah belajar dari ibunya Maryam, yang mana ibunya Maryam sudah bernazar anaknya jadi abdi dalam yang dekat dengan Allah. Dari mekanisme bagaimana kita memilih sekolah, memilih teman lingkungan, memilih di mana dia bertempat tinggal, itu sudah mulai dipilih dari sekarang. Full memilih dari sekarang. Udah gak serampangan. Itu perannya seorang ibu, menyiapkan anak-anak kita untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi seorang hamba yang mengenal Rabb-nya. Bukan sekedar seorang suami ya datang kepada istrinya lalu beribadah dalam perihal firash, ranjang. Allah titipkan istrinya hamil, melahirkan, punya anak, udah
sekedar diurusi makan minumnya, yang penting kamu sekolah udah saya bayar, udah saya lunasi, udah mama papa nggak mau ngerti, nggak mau tahu bagaimana selanjutnya, enggak. Maka ada yang nomor 2, peran kita sebagai ibu mengawasi dan membimbing mereka agar tetap on track, mengawasi dan membimbing mereka agar tetap on track. 7 tahun pertama saat dimana mereka adalah kembali kepada fitrahnya. Seorang anak diperlakukan seperti raja, bermain, walau sudah bisa dilatih untuk mandiri ya jemaah. Waktu-waktu itu. 7 tahun kedua, masa-masa dimana diberikan tanggung jawab. Ya dari 7 tahun pertama memang sudah diberikan tauhid, lalu kemudian diajarin dengan bertanggung jawab dan yang lain-lain. 7 tahun kedua, mereka sudah bisa bertanggung jawab, terjaga sholatnya dengan matang, lalu mereka udah mulai dikenalkan dengan banyak-banyak satu pilihan, yang pilihan itu semuanya adalah kebaikan, tapi dia tinggal kita arahkan dan kita bimbing nanti kepada kebaikan-kebaikan yang luas itu. Nanti 7 tahun ketiga di mana dia mencapai pada usia ke-15 tahun, ini udah usia-usia matang. Kalau dalam usia-usia Islam itu, Usamah bin Zaid pernah jadi jenderal umurnya 17 tahun. 17 tahun tuh kalau anak kita lagi ngapain hadirin? Usamah bin Zaid 17 tahun itu udah matang. Berarti kan ada pola pendidikan dari zaman para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu ajma'in tuh, pendidikan yang umur 15 mereka udah matang luar biasa. Didikannya itu ternyata berpengaruh pada 3 aspek. Orang tua, kalau zaman Nabi itu ada kutab namanya atau sekolah, satu lagi namanya lingkungan. Ya ada orang tua, lingkungan, sekolah. Atau orang tua, sekolah, lingkungan. Kita kan sering ya, nah mama sekolahin kamu di sini, udah pokoknya mau pasrah sama ustadz, pokoknya wis kamu manut sama ustadz. Bagus, betul. Tapi kan itu seolah kita menyerahkan kepada pondok, pada sekolah. Padahal peran pendidikan sejatinya itu bukan semata dari peran sekolah, tapi ada 3 aspek. Tadi apa? Orang tua, sekolah, lingkungan. Sekolahnya baik, orang tuanya baik, lingkungannya. Kalau lingkungannya keliru milih lingkungan, berbahaya juga. Lingkungannya baik, sekolahnya baik, orang tuanya nggak mau tanggung jawab. Papa aku ajarin sholat, oh sudahlah nggak usah sholat, nggak penting. Nggak jadi juga. Ini saling berkaitan loh jemaah, saling tarik menarik. Seperti hukum domino, satu jatuh bisa jatuh semuanya. Kan berefek sekali ya jemaah. Saat ada jamaah belanja sama orang, itu kan sebenarnya jamaah nggak cuma sedang belanja dalam arti jamaah membeli barangnya udah, enggak. Sebenarnya jamaah ngelihat itu ada orang jualan megono, bismillah saya tak beli megono di situ. Bu beli megono sama tempe, berapa totalnya semua? 20.000 udah. Nggak cuma beli megono tok sebenarnya jamaah. Tapi efeknya lebih dahsyat dari cuma sekedar kita keluarkan 20.000 dapat megono sama tempe kemul. Lebih dahsyat daripada itu. Dengan 20.000 ada keuntungannya dia pakai untuk jajanin anaknya atau nyokolahin anaknya. Di sekolah anaknya ini bisa dapat ilmu, nanti berkawan dengan tidak merasa rendah diri. Wah banyak jemaah. Makanya jajan tuh ya gak sekedar jajan. Jajan kalau diniatin sodakoh ya sedekah juga tuh jemaah. Ntar kalau jajan-jajan niatin sodakoh. Mau beli niatin sodakoh. Itu juga cara memuliakan saudara kita, membawa marwah beliau. Karena kalau kita tiba-tiba ngasih kan seolah kayak kurang berkenan mungkin ya orang itu. Tapi kalau kita muliakan dengan membeli barang dagangannya salah satunya, itu bisa jadi dengan cara seperti itulah kita juga bisa bersedekah dengan sedekah terbaik. Nah, kembali ke pokok bahasan. Yang pertama, orang tua itu menyiapkan anaknya untuk dekat kepada Allah. Yang kedua, orang tua itu membimbing dan mengawasi. Bimbing udah, diawasi? Iya dong, harus. Dan pengawasan orang tua yang lebih harus diekstrakan, sedikit dikasih poin adalah awasi sosial media. Kalau saya nggak tanggung-tanggung kasih saran kepada jamaah, buat akun fake. Buat second account. Namanya jangan nama Ibu Ponimah, jangan. Namanya nama apa gitu, Araf Taman.
atau nama siapa. Berarti bohong dong? Enggak, tidak sedang berbohong. Ini namanya mengawasi. Mengawasi. Second account dipantau untuk anak-anak kita. Ngapain aja anak-anak kita di sosial media. Mereka nge-like postingan apa, mereka repost postingan apa, komentar di mana. Ikuti circle-circle-nya, yang di-follow siapa aja. Hari ini ada yang namanya digital profiling. Saya ulang-ulang kalimat ini, digital profiling. Metode di mana seseorang itu bisa kita ketahui lewat apa yang dia follow, apa yang dia like. Yang dia like nih Quran. Yang dia follow nih adalah imam. Yaudah nih anak suka. Digital profiling. Dan itu hari ini sangat penting sekali untuk peran pengawasan sama anak-anak kita. Ibu juga kalau ngeliat anak, HP-nya boleh dibuka. Anak punya HP, HP-nya bisa ibu buka nggak? Bisa. Nggak pakai kunci. Tapi sebagian mungkin ada, mama apaan sih? Privasi tahu mama. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadangkala kita juga benar seperti yang tadi, kalau memang alhamdulillah kalau bisa dibuka, tapi kalau belum bisa dibuka, ini ada baiknya sesekali memang kita buat jadwal mengontrol handphonenya anak. Karena handphonenya anak takut-takut nanti isinya adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tua. Waliyadzubillah, ada tayangan-tayangan apa yang tidak diinginkan. Kekerasankah itu, pembacokankah itu, pembunuhankah itu yang mereka koleksi. Waliyadzubillah, semua waliyadzubillah. Pengawasan juga penting. Secara berkala, pantau. Anak-anak kita yang udah mulai main handphone, pantau. Privasi. Nah, gak ada privasi di hadapan Allah. Kalau kamu aja udah gak berani nyerahin itu sama mama, ya berarti ada kemungkinan ada sesuatu yang disembunyikan dalam handphone tersebut. Logikanya aja jemaah, kan gitu ya. Kalau ini handphone seorang suami, istrinya megang handphonenya langsung gemeter. Itu biasanya handphone suaminya tuh ada sesuatu. Tapi kalau biasa aja, monggo mau ngecek DM TikTok, DM Instagram, silakan dicek aja. Atau mau dicek juga akun chatting Gojeknya atau chatting Grabnya, silakan dicek aja, nggak ada masalah. Bahkan kalau emang gak ada masalah, sepede itu istrinya kalau mau cross check. Tapi kalau ada sesuatunya, ya biasanya dia gak berani. Terus peran kita sebagai orang tua, ibu terutama, yang pertama udah, yang kedua udah, membimbing dan mengawasi. Ini peran yang ketiga. Gak boleh sampai dilupakan. Ini lakukan setiap 5 times a day. 5 kali dalam sehari minimal. Peran ini adalah mendoakan. Peran ini adalah mendoakan. Doakan anak-anak kita, hadirin. Anak kita tuh ya butuh uang, ya butuh. Tapi anak kita paling butuh doa-doa dari kita. Dan hadirin tahu Rasulullah SAW bersabda, "Salasa da'watun mustajabatun la syakka fihi." 3 doa yang kalian tidak akan pernah mendengar kalau 3 pihak ini berdoa, doanya ditolak. Tidak pernah mendengar kalian kecuali doa 3 pihak ini pasti Allah terima. Yang pertama dakwatul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Yang kedua dakwatul musafir, doanya orang yang lagi safar. Ini yang ketiga. Dakwatul walid liwaladihi. Doanya orang tua untuk anak cucu keturunan-keturunannya. Mustajab. Jadi ibu berdoa. Minimal Rabbi habli minas sholihin itu udah fix, dikunci itu. 5 kali dalam saya Rabbi habli minas sholihin. Cium cucu Rabbi habli minas sholihin. Usap-usap kepalanya cucu atau usap-usap kepalanya anak Rabbi habli minas sholihin, itu fix, kuncian. Gak ada negosiasi lagi, udah fix Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ingat, agar supaya ngabdi sama Allah, itu impian daripada ibunya Maryam, Hana. Hana punya anak perempuan. Anaknya perempuan Hana ini Maryam. Maryam punya anak lagi, Isa. Baru sampailah kepada Isa. Ternyata doa itu juga butuh perjalanan, seperti mengayuh sepeda. Doa seperti mengayuh sepeda. Tatkala kita berdoa, maka sejatinya kita sudah sedang mengayuh sepeda. Pelan-pelan dikayuh. Mungkin belum terlihat sampai tujuan, tapi kalau kita konsisten terus berdoa, pasti lama-lama akan sampai.
Ada orang yang berdoa baru 2 hari berdoa udah bosan. Ada yang berdoa sebulan berdoa udah bosan. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Orang tua mendoakan anaknya itu mustajab. Pakai kesempatan ini untuk doakan anaknya. Ya Allah, jadikan anak kami yang salih, yang salihah. Jadikan anak kami yang dekat dengan Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya. Izinkan anak kami bisa berangkat haji, berangkat umrah ya Allah di waktu yang semudah mungkin. Ya Allah, izinkan anak kami ini tumbuh dalam lingkungan yang baik. Ya Allah, izinkan lingkungannya mengajari kebaikan, guru-gurunya selalu mengajari kebaikan. Ya Allah, izinkan nanti anak-anak kami dibimbing oleh guru-guru terbaik. Mereka merasa nyaman dengan guru terbaik yang membersamai mereka dalam ketaatan. Ya Allah, izinkan anak-anak kami kelak tumbuh mendewasa di dalam kebaikan dan dibersamai terus oleh lingkungan-lingkungan yang penuh dengan ketaatan dan kebaikan. Dan jangan sampai ya Allah, anak-anak kami ini salah jalan yang membuat ia semakin jauh dari Engkau. Ya Allah, Rabbana fataqabbal minna, atau fataqabbal minni. Ya Allah, terimalah apa yang kita pinta. Doa terus. Wah, ini kuncian, yakin jemaah. Kalau jemaah ngeliat sekarang anak saya kok waduh ngepol, ya Allah, rasa-rasanya saya tuh udah nyesek jadi orang tua. Kadang dibentak, disepelekan, dipermalukan di hadapan umum. Saya sebagai orang tua tuh digini-gini. Jamaah udah tenang aja. Doa, 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 doa. Udah doa aja. Nyampe nanti jemaah. Waktu itu ada, kalau nggak salah ada kajian, ada seorang perempuan mantan aktris, tapi sekarang jadi aktivis dakwah, ngisi di Al-Arqam. Beliau tuh cerita dalam kajian beberapa bulan atau tahun yang lalu, kalau nggak salah di Masjid Al-Arqam. Salah satunya beliau ada di jalur dakwah detik ini setelah sebelumnya mungkin beliau jadi aktris yang segala macam hiruk pikuk dunianya terlalu duniawi pada hari itu. Beliau cerita, saya ada di detik ini sebab karena doa ibu saya. Itu kan, maksudnya bukan cuma beliau aja sih yang ngerasain itu. Sebenarnya perjalanan doa itu ya kalau belum sekarang dinikmatinya ya boleh jadi nanti 2 tahun, 3 tahun, 5, ada yang bahkan 10 tahun. Kalau yang beliau itu kalau nggak salah 23 tahun apa kalau nggak salah. Setelah 23 tahun ibunya berdoa, ya Allah anak saya kok pakaiannya begini-gini-gini, semoga menutup aurat, semoga Allah izinkan. Setelah 23 tahun, makanya ibu mah jangan pernah bosan berdoa. Doain aja. Dan hati-hati ya, ingat kisahnya Juraij. Seorang laki-laki rajin sholat, rajin ibadah, tapi begitu sholat sunnah ibunya manggil, ya Juraij, wahai Juraij kemarilah. Ummi am sholati, kata Juraij, ibu saya apa sholat saya ya? Lanjut sholat lah. 3 kali ibunya manggil, Juraij gak datang padahal ini sholat sunnah. Ibunya bilang, wahai Juraij, tidak akan mati kamu sebelum matamu memandang kepada wanita pelacur. Makanya jadi ibu tuh ya kalau ngucap jangan serem-serem juga jemaah. Karena bisa kejadian, contohnya Juraij. Perempuan pelacur, zina dengan laki-laki penggembala, hamilah dia, tapi dia gak mau diketahui penggembala itu yang menghamilinya, maunya Juraij. Habis Juraij, dibakar daripada musolanya, diarak Juraij. Begitu melahirkan, bayinya cerita, bapak saya bukan Juraij, tapi bapak saya penggembala kambing. Baru pada minta maaf, dibangunin lagi musolanya yang bagus. Itu karena apa? Ucapan ibu sangat manjur. Ucap yang baik-baik. Ibu kalau dulu pernah, mungkin saking keselnya ya sama anak, saking keselnya, wah udah ngucapin yang gak enak lah. Sekarang istighfar, taubat. Dan bilang, ya Allah aku mencabut semua perkataan burukku yang dulu pernah aku ucap untuk anakku. Cabut jemaah. Sebelum terlambat. Mama doain lu, tabrak kereta lu. Itu bisa nabrak beneran tuh aja. Hati-hati ya, terutama ibu. Karena kedudukan ibu 3 kali nih. Ummuka, 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 summa, abu. Orang tua secara umum itu udah powerful. Tapi ibu powerfulnya itu berlipat-lipat. Doa, 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 doa terus. Doa terus. 5 times a day minimal. 5 kali dalam sehari minimal. Belum sekarang ya jangan putus asa. Lanjut doain.
Tapi saya udah doa 5 tahun. Belum 5 tahun, lanjut. 10 tahun, belum, lanjut. Jangan putus asa. Karena toh pun kisah-kisah nyata di hadapan kita ternyata doa itu menjadi pengikat. Nih kamu udah diikat. Ibarat hewan, kalau udah diikat lehernya, udah dia ada talinya. Agak panjang mungkin talinya sekitar 10 meter. Udah dia mau kemana-mana, tarik lagi aja ntar. Karena udah ada tali yang mengikatnya. Doa itu ibarat mengikat. Ikat anak kita dengan doa terbaik yang kita punya. Izinkan nanti sambil ikhtiar, mengawasi, dan dengan segala usaha terbaik kita tadi, nanti biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan doa-doa itu berpendar dengan indahnya, tercapai dengan sendirinya dengan izin Allah setelah ikhtiar terbaik yang kita lakukan. Perannya ibu tuh, peran kita bareng-bareng hadirin. Doa, doa, doa. Sampai sini jamaah yang dirahmati Allah, ada yang mau didiskusikan? Gak kerasa udah 2:30 aja jamaah, cepat banget. Waktu dan tempat untuk kita diskusi, tanya jawab, dipersilahkan. Alhamdulillah. Ini luar biasa kalau di sini mah. Ibu-ibu yang sudah, anak-anak yang solih-solihah semuanya, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu hadirin. Wujud soal? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya jemaah. Apa peran seorang ibu yang pertama tadi? Menyiapkan generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus peran kita yang kedua, membimbing dan mengawasi. Salah satu ini tips dan triknya adalah sosial media. Yang harus diawasi itu sosial media. Terus yang ketiga, mendoakan itu hal mutlak yang gak boleh terlewatkan. Jamaah pernah dengar kisahnya mustajabnya doa. Ini doanya udah masyhur sekali. Kisahnya dari Syekh Abdurrahman Sudais yang waktu kecil beliau sempat ambil satu genggam pasir, ibunya lagi masak, pancinya dibuka, lalu masukkan ke dalam panci tersebut. Padahal itu dagingnya udah mau matang. Ibunya emosi jelas karena masak susah-susah, menyiapkan matang-matang, sudah siap dimakan kok ditaburi dengan pasir. Tapi ibunya mengendalikan emosi dengan elegan. Ibunya bilang, "Nak, kamu pergi saja jadi imam besar di 2 masjid besar." Dan ternyata Syekh Sudais beneran menjadi imam besar di 2 masjid besar. Sebab karena doa sang ibu. Itu kalau marah aja bisa begitu, apalagi dia mendoakan pas tidak sedang marah. Cek. Lagi marah aja gitu jemaah. Apalagi kalau doainnya nggak lagi marah. Doain terus. Begitu aja deh. Barakallahu fikum. Cek. Barakallah. Nggak apa-apa jemaah. Baik, ada yang mau didiskusikan? Ini berlaku ya hadirin buat ibu ataupun calon ibu, karena di sini ada mbak-mbak juga yang ngaji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebagai ilmu terbaik. Ilmu jadi seorang ibu belajarnya juga sudah sejak cek. Emang menjadi ya ibu nggak apa-apa ibu. Emang menjadi seorang ibu itu belajarnya juga sebaiknya memang dari sebelum menjadi ibu. Bagus sekali kalau udah belajar dari sebelum menjadi ibu. Udah belajar. Ada lagi? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ibunda. Khalas ibunda. Oke, kita tutup dengan doa bersama-sama. Tadi request doa dari siapa ibunda? Ibu Tri. Siap, baik ibunda. Bisa? Oke. Ibu Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berdoa untuk Ibu Tri yang sedang sakit dan seluruh kaum muslimin yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, dan kita doakan untuk anak-anak kita semua, karena di antara doa yang tidak Allah tolak adalah da'watul walid li waladi, doa orang tua untuk anak-anaknya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Allahumma rabbana si'adzi bil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama.
Allahumma rabbana ajibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesembuhan ya Allah. Sungguh kami sakit, tapi Engkau sebaik-baik yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Anni masani yadur wa anta arhamur rahim. Sembuhkan penyakit Ibu Tri ya Allah. Sembuhkanlah penyakit seluruh kaum muslimin ya Allah. Angkat penyakit beliau, sehatkan badan beliau. Izinkan beliau bisa membersamai kami dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam kemaslahatan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak cucu, keturunan yang saleh-salihah. Anugerahi kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkan kepada kami bisa wafat dalam keadaan mati syahid, wafat di tanah suci Makkah atau Madinah, wafat dalam keadaan terbaik, di tanah terbaik, di kota terbaik, di masjid terbaik, dalam kondisi terbaik. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan iman yang istiqomah hingga kami berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Jadi sehat-sehat semua, berkah lancar semua, dan semoga Allah mengkaruniai kita pertemuannya, ketemu di dunia dan ketemu nanti sampai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Saling doa mendoakan selalu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami seputar info dakwah kami, video pendek kajian kami, teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Begitu ya teman-teman. Kalau di sini ada yang mau bergabung, save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ibu, sama mohon doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan sebentar lagi lantai 2 Masjid Maf sudah hampir selesai. Kapan waktu ditengok silahkan jamaah. Kalau anaknya mau menikah, mau pakai Masjid Maf juga silahkan. Nikahkan anaknya dipakai di Masjid Maf. Insya Allah sangat-sangat senang sekali kalau bisa memfasilitasi putra-putri jamaah mau menikah di sana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau dipakai ngaji juga boleh. Barakallahu fikum. Teman-teman makasih banyak, sehat-sehat semua. Barakallah. Barakallahu fikum, sehat-sehat semua teman-teman.